Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum saya mulai pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, Febri akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Febriana Wahyu Utami. Kalian bisa memanggil saya dengan nama Bu Febriana. Saya mengampu pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8. Baik anak-anak, siap untuk pelajaran pada pagi hari ini? Siapkan alat tulis untuk menulis dan mencatat hal-hal yang kiranya nanti penting untuk kalian pelajari. Hari ini kita akan belajar tentang berita seputar Indonesia. Berita seringkali kalian lihat, kalian dengar, bahkan kalian baca. Nanti kita akan belajar bersama-sama mengenai berita. Kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan yang memotivasi yang akan kalian dengar atau kalian baca. Indikatornya yaitu menentukan unsur-unsur teks berita. Yang kedua, menjelaskan unsur-unsur teks berita. Selanjutnya, menyimpulkan isi berita yang kalian baca dan kalian dengar tentunya. Dan indikator yang akan dicapai adalah mengidentifikasi pokok-pokok isi berita dan menguraikan pokok-pokok isi berita. Mari kita mulai. Apa itu berita? Berita itu hampir setiap hari kita membaca. Bahkan bisa kalian baca di WhatsApp, bisa kalian lihat di YouTube, bahkan kalian bisa baca berita di media sosial yang kalian punya. Berita itu penting diikuti agar kita dapat memperoleh informasi yang cepat dan juga akurat. Apa itu berita? Berita adalah sebuah laporan atau informasi tentang peristiwa terbaru dan penting yang harus disampaikan kepada masyarakat atau khalayak secara cepat. Informasi tersebut harus berdasarkan fakta mengenai kejadian yang sedang berlangsung. Berita biasa kita temukan di mana? Di surat kabar, di koran, di televisi, di majalah, di radio, dan media online. Bisa juga kalian temukan di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, di Twitter, dan media yang lainnya. Berita dihasilkan oleh wartawan atau jurnalis. Wartawan bekerja pada sebuah badan yang disebut redaksi. Tiap media memiliki redaksi yang bertugas mengolah berita. Mari kita belajar tentang unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita itu, bila kalian ingin menghafalkannya, kalian bisa dengan menyingkat menjadi adik Simba. Apa itu adik Simba? Adik Simba itu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama adalah unsur apa. Unsur berita yang pertama yaitu apa. Unsur apa di sini adalah menjelaskan mengenai peristiwa apa yang terjadi yang diberitakan. Peristiwa yang diberitakan pun harus sesuai fakta dan benar-benar terjadi. Jadi menjawab pertanyaan dari peristiwa yang terjadi. Yang selanjutnya adalah siapa. Siapa
yaitu menjelaskan siapa sih yang terlibat dalam berita itu. Orang-orang atau pihak yang terlibat dalam sebuah berita yang diinformasikan itu juga harus benar dan juga jelas kebenarannya. Biasanya siapa ini menjawab tentang siapa pelakunya atau siapa yang menjadi korban atas berita yang diberitakan. Selanjutnya adalah unsur di mana. Di mana di sini adalah yang menjelaskan tempat terjadinya peristiwa itu. Hal ini penting supaya tahu lokasi terjadinya sebuah kejadian itu atau sebuah berita itu. Selanjutnya adalah unsur kapan. Unsur kapan itu menjelaskan mengenai waktu terjadinya peristiwa yang sedang dibahas dalam sebuah berita. Entah itu siang, malam, pagi, atau dijelaskan pukul berapanya. Selanjutnya adalah unsur mengapa. Unsur mengapa ini menjelaskan alasan kenapa peristiwa itu bisa terjadi atau sebab sebuah peristiwa itu bisa terjadi. Biasanya ada latar belakang dan alasan-alasan yang membuat peristiwa itu bisa terjadi. Yang selanjutnya adalah unsur bagaimana. Unsur bagaimana ini menjelaskan tentang kronologis peristiwa yang ada di dalam sebuah berita. Biasanya terjadi prosesnya di sana. Proses kronologis sebuah peristiwa itu terjadi. Nah, dalam pertanyaan, kalian bisa membuat pertanyaan adik Simba menjadi pertanyaan-pertanyaan seperti contoh yang Bu Febri kasih di layar kalian. Yang pertama adalah pertanyaan apa? Pertanyaan apa di sini kalian bisa membuat pertanyaan menjadi peristiwa apa yang terjadi dalam berita tersebut. Jadi kalau kalian sudah baca berita atau sudah kalian menonton berita, kalian bisa membuat pertanyaan. Yaitu pertanyaannya adalah peristiwa apa yang terjadi dalam berita tersebut. Yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Siapa di sini adalah menjawab pertanyaan pelakunya atau orang-orang yang terlibat dalam berita. Yang ketiga adalah di mana peristiwa itu bisa terjadi. Lalu yang keempat adalah kapan peristiwa itu terjadi. Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana proses terjadinya peristiwa itu. Nah, setelah kalian belajar tentang unsur-unsur teks berita, semoga materi yang Bu Febri berikan untuk kalian bermanfaat. Setelah ini Bu Febri akan memberikan tugas untuk kalian. Tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.